Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ayuhal ikhwah hafizakumullah. Kita melanjutkan tadabbur surat An-Naba, dan kali ini kita akan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga kebun-kebun yang sangat lebat. Ini surat An-Naba ayat 14 sampai 16. Dalam ayat ini kembali Allah mengingatkan kita akan nikmatnya, di mana salah satu nikmatnya adalah Allah menurunkan hujan. Dan al-ikhwa azanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata hujan, ataupun ketika Allah menurunkan air dari langit disebut ya, wa anzalna minas sama, maka terkadang Allah menyifatinya dengan yang pertama adalah ma'an tahura, air yang begitu bersih. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ya, ayat 48 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dialah Allah yang telah meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu adalah hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang begitu bersih, ma'an tahura, agar kami dengan air tersebut menghidupkan negeri ataupun tanah yang mati, dan agar kami memberi minuman dengan air tersebut sebagian daripada makhluk kami, binatang-binatang ternak dan juga manusia yang begitu banyak. Al-ikhwa ajanallahu wa iyyakum. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan ataupun juga menyifatinya adalah dengan ma'an mubarakah. Ya, likhwajakallah. Jadi bahwa hujan tersebut adalah air yang begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Qaf. Contohnya dalam surat Qaf ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohonan dan biji-biji tanaman yang bisa diketam. Al-ikhwa azakallah, kembali ke dalam surat An-Naba, Allah menyatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mu'sirat, wa anzalna, dan kami telah menurunkan minal mu'sirat. Al-mu'sirat menurut sebagian para ulama maknanya adalah angin. Tapi menurut sebagian lagi, dan ini yang masyhur ataupun kebanyakan mufassir mengambil pendapat ini, al-mu'sirat bermakna adalah awan. Jadi Allah menurunkan hujan itu dari awan. Ma'an sajjaja, air yang banyak tercurah. Sajjaja maknanya dalam bahasa Arab adalah banyak tercurah, seperti ya, likhwajakallah. Jadi hujan yang begitu deras. Dan sajjaja ini termasuk gharibul Quran, dalam arti hanya satu kali disebutkan di dalam Al-Quran dan jarang digunakan dalam bahasa Arab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang amalan utama yang dilakukan oleh mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji. Di antaranya Rasul menyatakan ahabbul amal ilallahi al-ajju was-sajju.
amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saat mengerjakan haji tersebut, yang pertama adalah al-ajju. Al-ajju itu adalah mengangkat suara dengan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan selanjutnya. Sedangkan as-sajju maknanya adalah iraqatu dimaul hadi. Jadi mengalirkan darah hewan sembelihan, seperti itu ya, likhwajakallah. Itu menurut bahasa makna daripada as-sajju seperti itu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habbaw wa nabata. Dengan diturunkannya hujan, kata Allah, agar kami menumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang begitu lebat. Alikhwajakallah, kita ulang ke awal, di mana di awal surat An-Naba orang-orang kafir mendustakan akan adanya hari kebangkitan. Maka Allah memberikan dalil baik dengan hal yang senantiasa ataupun sering sekali mereka lihat, yaitu alikhwajakallah, atau juga dengan penjelasan dari para rasul. Dan kebanyakan yang disampaikan dalam surat ini adalah dengan apa yang sering sekali mereka lihat. Mereka diperintahkan untuk memperhatikan bumi, memperhatikan gunung, ya, kemudian juga malam, siang, ya, alikhwajakallah, tidur dan selanjutnya, sampai kemudian Allah pun ketika menurunkan hujan, maka dengannya tanah yang tadinya gersang, tanah yang tadinya kosong dari tanam-tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, sekarang menjadi banyak pepohonan di dalamnya. Bukankah ini merupakan salah satu dalil bahwasannya manusia pun akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Alikhwazanallahu wa iyyakum. Barangkali itu diantara makna yang kita sampaikan berkenaan dengan surat An-Naba, baik dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Nah, sebagai tambahannya alikhwazakallah, beberapa adab yang hendaknya kita lakukan ketika turun hujan, ya, alikhwazakallah. Di antaranya Rasulullah SAW ketika melihat mendung, beliau takut, beliau khawatir. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kami ketika melihat mendung senang karena kami mengira akan turun hujan. Tapi kenapa engkau terlihat seperti takut?" Kata Rasulullah, "Dari mana engkau tahu bahwa mendung ini akan membawa hujan? Telah berlalu umat-umat sebelum kita, mereka mengira akan turun hujan, tapi ternyata yang turun adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian juga Rasulullah SAW ketika turun hujan, maka beliau berdoa, alikhwajakallah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Tapi ketika hujan terus menerus dikhawatirkan mendatangkan kemadaratan, maka kita juga berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal jibal wad dirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami, bukan untuk mendatangkan kemadaratan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan itu ke dataran-dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan juga tempat tumbuhnya pepohonan. Juga jangan lupa alikhwajakallah, perbanyak doa ketika turun hujan. Karena Rasulullah SAW beliau menyatakan, carilah waktu, ya, yang mustajab untuk berdoa itu adalah pada tiga waktu, kata beliau. Yang pertama adalah ketika bertemunya dua pasukan, yang kedua adalah menjelang sholat dilaksanakan, dan yang ketiga saat turun hujan. Maka perbanyaklah doa ketika turun hujan, alikhwajakallah. Begitu juga kata Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau menyatakan, saya sudah menghafal, ya, lebih dari, maksudnya saya mendapatkan perkataan, ya, saya meriwayatkan lebih dari satu orang bahwasannya waktu terkabulnya doa salah satunya adalah ketika turunnya hujan. Selanjutnya juga kita dianjurkan untuk mencari berkah dengan air hujan tersebut, di mana Anas bin Malik menyatakan, kami pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian waktu itu turun hujan, maka Rasulullah SAW menyingkap bajunya agar anggota tubuhnya itu terkena air hujan, ya, dan Rasulullah SAW menyatakan,
Karena hujan ini haditsu ahdin bi rabbih, kata beliau ya. Hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang merupakan rahmat baru saja diciptakan oleh Allah, maka kita mengambil berkah darinya. Dan juga jangan lupa ketika terdengar petir, kita pun dianjurkan untuk berdoa. Al-ikhwajakallah, di antara riwayat itu ya dari Abdullah ibn Zubair. Beliau ketika mendengar petir, menghentikan pembicaraannya, kemudian beliau menyatakan, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah, ya, maha suci Allah yang mana halilintar itu bertasbih dengan memujinya. Begitu juga para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyatakan ya, doanya adalah ketika terdengar petir dengan menyatakan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa'afina qabla dzalika. Ya Allah, janganlah engkau membunuh kami karena kemurkaanmu, jangan engkau hancurkan kami, binasakan kami dengan azabmu, tapi selamatkanlah kami sebelum hal tersebut. Jazakumullahu khairan, semoga ada manfaatnya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya dan dari syaitan, maka saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.